Seorang wanita didapati tak bernyawa di kamar indekos kawasan Probolinggo, Jawa Timur. Korban yang alami luka di bagian kepala dan bekas cekikan di bagian leher rupanya tewas di tangan sang suami. Warga Jalan Lejen Sutoyo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo mendadak gempar dengan tewasnya seorang wanita di sebuah kamar indekos. Nurul Fadilah didapati tak bernyawa dengan luka di kepala dan bekas cekikan di leher. Temuan jasadnya pertama kali diketahui oleh tetangga yang curiga karena lampu tak kunjung nyala meski sudah malam. Padahal korban yang baru 2 hari menghuni kamar itu sebelumnya sempat berbincang dengan warga sekitar Gang 5 tersebut. Tadi istrinya ke sini. Jam 4 itu. Jam 4. Ya. Istrinya mana? Yang korban ini? Yang iya, korban. Oh, baru datang ke kos ini tadi jam 4. Itu sendirian atau sama? Sendirian, Mas. Kalau suaminya sendirian. Saat polisi memeriksa lokasi kejadian, korban diduga dibunuh oleh suaminya yang juga berada di dalam kamar dalam keadaan lemas. Sahrizal diduga berupaya mengakhiri hidupnya dengan meminum obat serangga usai menghabisi nyawa sang istri. Sahrizal berdalih kesal karena sering dihina lantaran tak kunjung dapat pekerjaan. Dugaan sementara diduga pembunuhan. Karena pada saat olah TKP ditemukan ada luka di bagian leher. Guna penyidikan lebih lanjut, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Saleh. Sedangkan suami korban dimintai keterangan di Mapolres Probolinggo Kota. Dan Diari Gafur melaporkan dari Probolinggo, Jawa Timur. Nauzubillahiminzalik, semoga kita dijauhkan dari hal-hal demikian. Seorang suami tega membunuh istrinya sendiri karena sang istri kerap menghina suaminya yang tak kunjung mendapatkan pekerjaan. Ustaz, sebenarnya apa hukumnya bagi seorang suami ataupun istri yang melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap istri ataupun anak ataupun anggota keluarga lain, apalagi hingga berujung kematian seperti ini? Betul, Mbak Utri. Na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di surat An-Nisa ayat 39. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah. Jalankanlah hubungan yang sebaik-baiknya dengan keluarga, dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan orang tua. Bahkan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya. Suami yang baik adalah yang paling baik dengan istrinya. Istri yang solehah yang baik adalah yang baik dengan suaminya. Demikian juga anak, orang tua, dan satu keluarga. Kenapa demikian kata para ulama? Karena hubungan yang sangat dekat antara istri dan suami. Sampai Allah ikat mereka dengan ikatan yang mulia, ikatan yang sakral yang bernama akdun nikah. Ketika seorang suami berbuat menganiaya secara fisik, atau istri juga sama, atau anak dan yang lainnya, tetap saja menjadi dosa besar. Karena yang dilanggar adalah ikatan yang sudah diikat oleh Allah. Yang dilanggar adalah merupakan hubungan baik yang tidak hanya di dunia, ternyata antara suami, istri, bahkan anak, hubungan itu sampai Allah kekalkan sampai di dalam surga. Ada surga yang Allah sebutkan di surat Ar-Ra'd ayat 23. Surga khusus untuk keluarga. Suaminya, istrinya, anaknya, bahkan orang tuanya. Sehingga disinilah kita tetap berpandu kepada tuntunan agama. Demikian juga jika ada masalah, ada mediasi, ada hal-hal yang bisa komunikasikan. Tetap kembali menjaga keluarga kita, hubungan terbaik kita. Karena itulah di antara ciri kita orang baik di sisi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, semoga dengan informasi tadi ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk saling menyayangi satu sama lain di dalam keluarga tentu saja, apalagi hubungan suami istri.